Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dan saya sini akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul menuntut ilmu. Manusia itu harus menuntut ilmu karena jika tidak menuntut ilmu, kita tidak akan bisa mengerjakan suatu hal, baik itu kebaikan maupun bukan. Dan manusia juga diciptakan ke muka bumi ini tidak lain untuk menuntut ilmu. Yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang di antaramu dan orang-orang yang berilmu. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka salamu nadri buma linnasi wa ma yu'milu ha illal alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, tiada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang beriman. Ilmu itu sangatlah penting bagi kita semua, karena jika tidak ada ilmu, tidak bisa kita memperbandingkan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada hadis yang berbunyi yang artinya Allah memberikan kita itu dalam tidak dilahirkan di dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, yaitu pendengaran dan penglihatan, agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tahu aja tidak cukup. Allah memberikan kita hati agar kita bisa membandingkan mana baik dan mana yang buruk. Surah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kita untuk membaca, bukan untuk salat, zakat, dan lain sebagainya. Karena membaca adalah awalan dari kita belajar, menuntut ilmu. Dan pahala ilmu adalah sangatlah besar. Apabila kita menuntut ilmu di jalan Allah dengan benar, ketika kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, kita bisa mati syahid. Ada sebuah cerita, yaitu seorang penggali kubur yang menggalikan kuburan untuk seorang jenazah. Ketika jenazah diambil ke perempuan yang mengantarkan jenazah itu dan ingin dimasukkan ke dalam kuburannya, lalu tukang gali kuburnya pingsan. Setelah selesai menguburkan, tukang gali kuburnya bertanya kepada perempuan itu, siapakah jenazah yang diantarkannya? Dia menjawab, itu adalah anak pertama saya. Selang beberapa bulan, ibu itu mengantarkan jenazah lagi dan kejadian yang sama terjadi lagi. Lagi-lagi jenazah yang diantarkannya itu sangatlah mulia. Ada bidadari yang menyambutnya dan membawanya ke taman yang sangat indah. Tetapi tukang gali kubur ini tidak lagi pingsan karena sudah melihat yang pertama. Setelah selesai menguburkan, dia bertanya lagi, siapakah yang telah dia bawa jenazah ini? Lalu ibu itu menjawab, anak pertama saya adalah yang bekerja untuk anak keduanya yang lagi menuntut ilmu, dan anak yang kedua ini adalah anaknya yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah dan dia meninggal dunia. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa amalan menuntut ilmu itu sangat besar, bisa mati syahid, dan yang bekerja untuk orang menuntut ilmu aja bisa mati syahid. Dan apabila kita menuntut ilmu dan tidak pelit kepada ilmu, maka bagikanlah ilmu kita kepada orang lain, karena itu adalah suatu amalan yang tidak terputus.
Dan ada juga ilmu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu dukun dan ilmu santet dan ilmu yang lain sebagainya. Dan cukup sekian kutub yang saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu saya akhiri. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.